Martial Universe. Bab 10. Judul Golden Jade Brand. Lin Xia menyaksikan Ling Hong dan saudaranya pergi sebelum berjalan ke Lindong dengan senyum di wajahnya. Sepupu Lindong, apa kau baik-baik saja? Ya, terima kasih kakak Lin Xia. Lindong mengangguk mengakuinya. Lin Xia dan ayahnya selalu baik padanya sejak muda. Oleh karena itu, hubungan mereka dianggap cukup bagus dan itu hanya karena Lin Xia telah sibuk dengan pelatihan beberapa tahun terakhir sehingga interaksi mereka telah menurun dibandingkan sebelumnya. Aku baru saja menyaksikan duelmu dengan Lin San. Apa benar kau telah mencapai lapisan 4 temperate body? Lin Xia bertanya, terkejut. Dia tahu bahwa Lindong hanya berlatih kurang dari setahun, namun dia sudah mencapai lapisan 4. Benar-benar kecepatan yang mencengangkan. Itu hanya kebetulan. Tidak mudah menyembunyikan fakta bahwa dia telah mencapai lapisan 4 temperate body. Setelah semua efek itu terlihat di lapisan terluar dari tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong tidak repot-repot menyembunyikannya, menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan atas pertanyaan Lin Xia. Sepertinya kau mewarisi bakat ayahmu. Lin Xiao menyeringai, ekspresinya berubah serius. Namun saat ini kau masih jauh di belakang Lin Hong. Menurut pengetahuanku, dia sudah maju ke lapisan 6 temperate body 3 bulan lalu, dan melahirkan benih kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, yang terbaik bagimu untuk menghindari pertempuran dengannya atau kau pasti akan kalah. Ya, aku tahu, Lindong tidak mencoba untuk mengenakan tampilan yang berani. Berdasarkan kemampuannya saat ini, dia tahu bahwa dia masih kalah oleh Lin Hong. Meskipun demikian, dia tetap yakin bahwa dia pasti akan melampauinya. Hehe, baiklah, pertahankan, kerja bagus. Aku akan kembali sekarang. Ingatlah untuk bekerja keras untuk kompetisi keluarga yang akan datang. Kau tahu berapa banyak ayahmu peduli tentang peristiwa itu? Lin Xia tersenyum sambil menepuk kepala Lindong. Kemudian, setelah dia menyapa King Tan dan Lin Changqiang, dia mengayunkan kuncir kudanya dan berjalan pergi dengan tenang. Hehe, kakak Lin Xia sangat keren, bahkan Lin Hong harus mundur di depannya. Kau tahu, kakek benar-benar memujanya, dan kadang-kadang dia bahkan mengajarkan seni bela dirinya secara pribadi, Lin Changqiang dengan iri berkata, saat dia melihat sosok ramping Lin Xia berjalan pergi. Kau hanya malas. Lindong memutar matanya ke Lin Changqiang. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memberi isyarat kepada King Tan dan berbalik untuk pergi. Lin Changqiang mengikuti mereka untuk jarak pendek, tetapi ketika dia melihat langit yang gelap, dia agak enggan meninggalkan keduanya. Kakak Lindong, aku sangat menyesal. Aku berjanji untuk tidak menyelinap pergi untuk menemukan ramuan lagi. King Tan menangis dengan sedih saat dia menarik lengan baju Lindong di perjalanan mereka ke rumah. Tidak apa-apa, setelah aku menjadi lebih kuat, tidak ada yang akan berani menggertakmu lagi. Meskipun Lindong awalnya berencana untuk memarahinya, wajahnya yang menyedihkan itu seperti seember air dingin di atas api kemarahan di dalam hatinya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, sebelum menamparkan dadanya saat dia menjawab dengan tawa. Aku ingin berlatih juga, King Tan tiba-tiba berkata, sambil mengangkat hidung imutnya. Apa kau tidak takut, pelatihan akan membuatmu jelek? Lindong bercanda bertanya. Tidak mungkin, lihat betapa cantiknya kakak Lin Xia. Jika aku bisa menjadi seperti dia, maka Lin Hong tidak akan pernah lagi berani untuk menggertak kakak Lindong lagi. King Tan menjawab dengan manis saat dia menjulurkan lidah merah muda kecilnya. Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, jarinya bergerak untuk menjentikkan dahi King Tan. Dia kemudian mengatakan kepadanya, ketika kita kembali ke rumah, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Apa kau mengerti? Oke. King Tan dengan kekanak-kanakan menyeret keluar jawabannya, karena dia mengerutkan dahi di wajah mungilnya. Meskipun Lindong telah mengingatkan King Tan untuk tidak menyebutkan apapun, pada akhirnya, dia tidak berhasil menyembunyikan acara hari itu. Kau bertarung dengan Lin San dan kakaknya sore ini? Lin Xiao dengan santai berkomentar saat makan malam saat dia meletakkan sumpit di tangannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dan King Tan segera merasakan tubuh mereka tegang. Liu Yan, yang juga hadir, juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia memberikan pandangan tidak setuju kepada mereka berdua. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan kakak Lindong. Ini semua salahku, kata King Tan dengan malu-malu. Lin Xiao melirik mereka berdua, ekspresi wajahnya mantap.
Kemudian, matanya terpaku ke Lindong saat dia bertanya. Aku mendengar bahwa kau mengalahkan Lin San? Lindong menggaruk kepalanya, tersenyum masam saat dia mengangguk. Berikan tanganmu padaku. Pada pengakuan Lindong, mata Lin Xiao bersinar saat dia mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan mencengkeram lengan yang terakhir. Dengan lembut menekan lengan, senyum muncul di wajahnya yang biasanya datar. Lapisan 4 temperate body? Ya, Lindong sekali lagi mengangguk. Haha, luar biasa. Setelah menerima konfirmasi Lindong, Lin Xiao akhirnya membiarkan tawa yang keluar, penuh dengan sukacita dan kepuasan. Saat ia menyaksikan Lin Xiao tertawa begitu lantang, hati Lindong akhirnya menghela napas lega. Sepertinya dia tidak akan dimarahi. Liu Yan menggerakkan bibirnya menjadi senyum ketika dia melihat senyum tulus Lin Xiao. Melihat Lindong dengan mata menyayanginya, dia mengerti bahwa Lin Xiao telah menginvestasikan semua yang dia miliki ke Lindong. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan hilangnya jenius di keluarga Lin dan menghancurkan harapan mereka. Oleh karena itu, karena sifat keras kepalanya, dia selalu berharap untuk mengembalikan jenius kembali ke keluarga Lin, dan jenius yang dia harapkan untuk kembali secara alami adalah Lindong. Bila aku tidak salah, kau baru saja mencapai lapisan 3 temperate body 10 hari yang lalu, kan? Bagaimana kau bisa melaju dengan cepat? Meskipun ia gembira, Lin Xiao memiliki kecurigaan. Untuk maju dari lapisan 3 ke 4 dalam waktu 10 hari adalah langkah yang sangat cepat. Bagaimana Lindong tanpa bantuan ramuan berhasil mencapai ini? Aku juga tidak terlalu yakin. Sejak aku makan ginseng merah, kemajuan pelatihanku terasa lebih lancar dari sebelumnya. Jantung Lindong berdetak kencang setelah mendengar pertanyaan Lin Xiao. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya memutuskan untuk sedikit berbohong. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa akan lebih baik untuk tidak mengungkapkan rahasia jimat batu, atau jika tidak, akan ada bencana besar yang menuju ke arahnya. Oh, Lin Xiao mengerutkan kening mendengar jawaban Lindong. Ginseng merah hanyalah ramuan tingkat 1, bagaimana bisa begitu kuat? Mungkin tubuh Dong Er memiliki afinitas khusus dengan ramuan dan dapat menyerap efeknya dengan lebih efektif? Aku telah mendengar bahwa beberapa orang diberkati karunia unik ini dan tubuh mereka mampu menyerap ramuan lebih efektif daripada kebanyakan orang. Liu Yan menawarkan penjelasan yang mungkin saat dia tersenyum. Benar, mungkin karena itu. Lin Xiao mengangguk setuju, dia juga pernah mendengar kasus serupa sebelumnya. Jika Lindong benar-benar memiliki konstitusi tubuh ajaib ini, tidak mustahil baginya untuk berlatih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya aku telah lalai di masa lalu. Jika Dong Er benar-benar memiliki karunia ini, itu tidak akan sulit baginya untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi keluarga. Lin Xiao tersenyum puas saat dia merogoh pakaiannya. Dengan hati-hati mengambil seikat yang dibungkus dengan gulungan kain, dia dengan lembut menempatkannya di atas meja. Ketika dia membuka kain, aroma langsung menyebar di seluruh ruangan dan cabang cahaya keemasan muncul di depan mata mereka. Cabang itu berwarna emas, dan di dalam kilau keemasan itu cairan hijau muda mengalir lembut, mirip dengan kalsedon. Ini sebuah ramuan tingkat 2, Golden Jade Brand. Liu Yan terkesiap saat melihat cabang emas. Apakah seperti ini ramuan tingkat 2? Lindong melihat cabang emas karena penasaran, sudut-sudut mulutnya menarik ke bawah. Meskipun tampak luar biasa, jumlah lingki yang terkandung di dalamnya tidak bisa dibandingkan dengan cairan misterius yang berasal dari jimat batu. Aku beruntung mendapat ramuan ini di gunung kemarin. Liu Yan, rebus ramuan ini untuk Dong Er besok, Lin Xiao tersenyum sambil berkata. Namun segera setelah itu, wajahnya berubah sedikit pucat saat dia dengan keras batuk 2 kali. Ayah, aku tidak butuh ini. Tolong simpan untuk lukamu sendiri, Lindong buru-buru menjawab. Jangan khawatir, aku hanya menghabiskan sedikit energi untuk berurusan dengan binatang yang merepotkan kemarin ketika aku memperoleh ramuan ini. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun juga, aku telah hidup dengan lukaku selama ini, ramuan ini tidak akan mampu membuat perbedaan bagiku, Lin Xiao berkata, sambil melambaikan tangannya dari sisi ke sisi. Selain itu, dalam waktu beberapa bulan, ini akan menjadi kompetisi keluarga. Selama periode ini, kau harus fokus pada pelatihanmu.
Jangan khawatir tentang ramuan, biarkan ayah mengatasi masalah ini. Mata Lindong memerah saat ia melihat ekspresi senang pada wajah Lin Xiao yang biasanya tegang. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Sudah larut, istirahatlah. Kau masih memiliki pelatihan besok. Lin Xiao melambaikan tangannya, mengatakan Lindong untuk pergi dan beristirahat. Ya. Setelah Lindong menjawab, dia dan King Tan meninggalkan meja makan dan berjalan ke kamar mereka. Bahkan saat mereka meninggalkan ruangan, mereka masih bisa mendengar tawa hangat Lin Xiao. Tawa ini adalah sesuatu yang mereka tidak dengar dalam waktu yang lama. Saat dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, Lindong menoleh dan menunjukkan untuk King Tan untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, dia tiba-tiba melihat wajahnya yang terpahat indah berubah pucat saat benang putih dan dingin berangsur-angsur merembes keluar dari tubuhnya, menyebabkan embun beku tumbuh di tanah sekitarnya. Oh tidak! Dingin mengerikan sudah meluap lagi. Setelah menyaksikan situasi mendadak King Tan, ekspresi Lindong juga berubah.